Halo guys, terima kasih untuk kalian yang selalu support kita dalam pembahasan Battle Through the Heaven versi novel season yang akan segera rilis. Buat kalian yang baru nonton, simak dulu pembahasan sebelumnya di deskripsi biar nggak ketinggalan. Kuilah, kita lanjut ceritanya. 2 hari setelah berhasil menang dalam kompetisi kualifikasi Akademi Dalam, Xiaoyan belum sepenuhnya pulih dari cedera. Namun kekuatan yang ia miliki telah stabil di tingkat bintang 6 Dadoshi dan dapat dikatakan dalam keadaan yang prima. Diceritakan menurut aturan akademi, 50 siswa yang lolos harus bersiap untuk masuk dalam kurun waktu 7 hari setelah kelulusan. Sementara untuk Xiaoyan dan 4 orang dalam 5 besar bebas memilih waktu untuk masuk balai koleksi buku dalam waktu 7 hari. Namun kendala yang Xiaoyan hadapi adalah bahwa mereka harus masuk ke sana secara bersamaan. Hal itu dikarenakan Baishan, Hujia, dan Wu Hao masih terbaring akibat pertarungan waktu lalu. Diperkirakan mereka akan benar-benar pulih setelah 5 hari menjalani istirahat intens. Nah, 5 hari setelah kompetisi kualifikasi, Xiaoyan mendatangi instruktur rolling, Sun-er, Xiaoyu, dan seorang pria parubaya. Sun-er memperkenalkan pria tersebut bernama instruktur Kulu dan mengatakan bahwa Baishan dan lainnya sudah pulih. Jadi hari ini mereka dapat pergi ke ruang koleksi buku akademi sesegera mungkin. Di sisi lain, Baishan dan yang lain telah menunggu kedatangan Xiaoyan dan Sun-er ditemani dengan wakil kepala sekolah Hugan. Hugan berusaha menenangkan mereka yang terlihat tak terima dengan pertarungan waktu yang lalu. Hujia dan Wu Hao dengan bijak menerima kekalahan dan tak memiliki dendam terhadap Xiaoyan. Mereka justru menjadikan Xiaoyan sebagai patokan untuk mereka lampaui. Berbeda dengan Baishan yang walau dalam bibirnya menerima kekalahan, namun Hugan dapat merasakan dendam di dalam hatinya. Tak lama Xiaoyan dan Sun-er pun datang dan mereka pun segera pergi. Setelah hampir 1 jam, mereka pun sampai di aula koleksi buku yang misterius. Kemudian Hugan meminta untuk dibukakan pintu. Seketika muncul 2 sosok tua yang langsung memperhatikan mereka satu persatu dan tatapannya berhenti agak lama di Xiaoyan. Xiaoyan pun merasakan seperti adanya koneksi yang ia rasakan seperti ketika berhadapan dengan Yao Lao. Tak lama si pria berkata dan menebak Xiaoyan yang memiliki api surgawi, dan tak hanya berhenti di situ, si pria juga mengungkapkan detail dan menyebut itu adalah Green Lotus Core Flame. Xiaoyan terkejut dalam hatinya mendengar semua yang diucapkan memanglah benar, bahkan tanpa Xiaoyan mengeluarkan kekuatannya. Terfikir di benak Xiaoyan bahwa 2 orang tersebut pastilah sangat kuat dan wajar untuk menjaga tempat yang misterius seperti ini. Kemudian tetua tersebut menjelaskan bahwa mereka dapat masuk mengambil barang yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun dalam pengambilan barang tidak dapat dilakukan dengan kekuatan dan paksaan. Manfaatkan waktu selama 1 jam untuk mendapat yang diinginkan jika beruntung, dan jangan memaksakan diri atau takkan mendapat apapun. Tak lama pintu pun dibuka dan mereka pun segera masuk ke ruangan yang dipenuhi fluktuasi energi yang sangat luas. Singkat cerita, Hujia, Wu Hao, dan Baishan telah mendapat barang yang mereka mau, meskipun Baishan sempat terpental karena dengan paksa mengambil 1 barang. Begitu pula dengan Sun-er yang mendapat gulungan metode Qi yang diberikan oleh Xiaoyan. Di detik-detik akhir, Xiaoyan pun beruntung dengan mendapat apa yang ia inginkan, yakni Lion Tiger Gold Shattering Roar atau raungan harimau singa emas menghancurkan. Gulungan tersebut merupakan teknik Do Sonic kelas tinggi yang cocok setelah Xiaoyan menelan pil naga misterius Yin Yang. Setelah selesai pada waktunya, mereka pun keluar dan bertemu dengan Hugan yang langsung menjelaskan sedikit tentang Akademi Dalam. Ia berkata bahwa di Akademi Dalam mereka harus bekerja sama untuk menghadapi kerasnya tekanan dari murid lama di sana. Pertarungan akan sangat mudah terjadi dan hal itu bertujuan untuk menekan kemampuan murid dikeluarkan ketika batasnya habis. Walaupun pertarungan takkan mengakibatkan kematian, setidaknya cedera seperti patah tulang dapat dihindari. Mereka pun mengangguk kemudian segera kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Xiaoyan pun memanfaatkan sisa 2 hari untuk berlatih teknik tersebut. Xiaoyan mencari tempat terpencil untuk berlatih teknik dosonik serangan suara yang ia dapat. Setelah berjam-jam berlatih, Xiaoyan pun mengalami kesulitan dan perasaan terbakar di tenggorokan, namun hanya mendapatkan sedikit hasil.
Tiba-tiba suara Yao terdengar dan berkata bahwa itu adalah kemajuan yang pesat dalam mempelajari teknik tersebut. Kemudian Yao berkata bahwa ia memiliki solusi agar cepat menguasai teknik tersebut. Yao lanjut menanyakan bahan obat yang ia pesan beberapa hari sebelumnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata bahwa ia telah mempersiapkan bahan obat yang ia titipkan kepada Sun saat berbelanja. Kemudian Yao memerintahkan Xiaoyan untuk memurnikan Ice Spirit Truth Protecting Liquid untuk menjaga tenggorokannya tidak terbakar. Setelah selesai, Yao menjelaskan bahwa menelan 1 suap setiap jam, maka Xiaoyan akan dapat berlatih teknik tersebut kapan saja dalam durasi berapa lama pun. Yao lanjut mengingatkan untuk gerakan 3000 kilat lebih baik dikesampingkan dulu mengingat tak ada waktu yang cukup dan tingkat kesulitan dalam mempelajarinya. Xiaoyan mengangguk kemudian menelan Ice Spirit Truth Protecting Liquid dan sisanya ia masukkan ke cincin penyimpanan. Ia pun segera merasakan efek dingin di tenggorokan kemudian lanjut berlatih teknik Dosonik tersebut. Singkat cerita, Xiaoyan sudah menginjak hari kedua berlatih teknik serangan suara dan dapat merasakan area sekitar menjadi hening. Dalam keheningannya, terdengar banyak raungan yang secara acak muncul dan semakin bersatu menjadi satu paduan. Lama-kelamaan, raungan menjadi jelas terdengar dan menjadi satu hingga tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan raungan dengan sangat keras melonjak memenuhi hutan. Xiaoyan pun terkejut dan mulai menyadari cara menggunakan teknik tersebut yang memiliki daya sangat kuat. Yao pun berkata bahwa Xiaoyan benar-benar anak yang diberkati oleh surga karena dapat dengan cepat sampai di titik tersebut. Yao lanjut berkata bahwa untuk jangan senang terlebih dahulu karena Xiaoyan baru menyentuh tahap awal 30% dari teknik tersebut. Tak lama Yao memberitahu bahwa ada sosok yang datang lalu ia pun pergi. Setelah itu muncul Sun yang memberitahu bahwa sudah waktunya untuk mereka masuk ke Akademi Dalam. Singkat cerita, mereka pun pergi dengan diantar wakil kepala sekolah Hugan menuju gerbang. Mereka pun dibentuk grup masing-masing berlima dan pergi menaiki Griffin karena jarak yang jauh dan membuat mereka terkejut. Setelah perjalanan yang lama, mereka pun sampai di satu gerbang dan disambut oleh beberapa tetua. Hugan memperkenalkan tetua tersebut bernama Tetua Su dan Tetua King kepada mereka semua. Kemudian Tetua Su memberikan lembaran kristal yang memiliki energi panas aneh di dalamnya dengan angka 5 berwarna merah. Tetua Su tidak menjelaskan banyak hal dan hanya berkata untuk menjaga lembaran kristal tersebut seolah-olah itu adalah hidup mereka. Ia lanjut menjelaskan bahwa nanti mereka akan mengetahui sendiri manfaat yang akan didapat dan kesulitan apa yang akan dihadapi di depan. Mereka harus masuk ke hutan dan mencapai akademi di tepi hutan lalu bersiap dengan serangan yang datang merebut lembaran yang disebut energi api. Tak lama mereka pun dipersilakan masuk ke hutan dan tetua pun menghilang. Dalam perjalanannya, Xiaoyan mengajak Baisan dan yang lain untuk membentuk kelompok mengingat yang akan mereka hadapi juga pasti berkelompok. Tak ada keberatan dari Sun yang langsung menyetujui masukan Xiaoyan. Pujia dan Wu Hao agak sedikit ragu namun akhirnya segera setuju dengan Xiaoyan. Sementara Baisan yang masih menaruh dendam dengan terpaksa agak lama menyetujui rencana tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama mereka pun terhenti karena adanya senior yang menemukan mereka lalu meminta energi api yang mereka miliki. Hal itu jelas ditolak Xiaoyan sebagai pemimpin terlebih setelah mengetahui mereka hanya di tingkat bintang 2 Dadoushi. Pertempuran pun segera terjadi dan dengan cepat kelompok Xiaoyan berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, Xiaoyan memerintahkan masing-masing dari anggotanya untuk mencari info akademi dari senior yang kalah. Di sini, Xiaoyan diberitahu bahwa energi api sangat berharga untuk mereka masuk ke Sky Flame Key Training Tower atau menara pelatihan Ki Api Langit. Kartu energi api ini digunakan sebagai tiket jika seorang ingin masuk ke menara pelatihan tersebut. Cara untuk mendapatkan energi api adalah bervariasi seperti membersihkan ruangan umum, menyalin gulungan, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat juga menukar monster core serta jika cukup kuat dapat menantang seseorang dengan taruhan energi api. Cara yang paling sulit adalah dengan menjadi strong ranking di Akademi Dalam.
Strong ranking atau peringkat kuat ini sesuai dengan namanya adalah sistem peringkat dengan mengukur kekuatan seseorang. Terdapat 50 nama yang saat ini tercantum dan jika berhasil berada di atasnya, maka akan mendapat hadiah dari akademi dalam setiap bulan. Mereka dapat terus berlatih di sana tanpa khawatir kehabisan energi api, maka dari itu murid-murid akademi saling berlomba untuk mencapai strong ranking. Karena hal itu pula, persaingan menuju peringkat kuat pun tidaklah mudah. Xiaoyan pun terus mendengarkan informasi lain mengenai hutan yang sangat luas serta 10 kelompok yang berisikan 5 orang dan 2 di antara kelompok senior merupakan yang paling kuat. Mereka dijuluki dengan Black White Evil Stopper yang kekuatannya dikatakan selevel dengan Xiaoyan bahkan lebih. Ciri khas mereka adalah satu kelompok berpakaian serba putih dan kelompok lain berpakaian serba hitam. Merasa semua info sudah didapat, Xiaoyan pun kembali berkumpul dengan yang lain setelah mengikat senior di batang pohon. Xiaoyan mendapat energi api di kartu senior dengan jumlah 28 namun hanya mengambil 21 energi api. Hal itu dikarenakan peraturan yang mengharuskan mereka menyisakan 7 energi api dari perampasan. Setelah semuanya berkumpul, Xiaoyan pun berinisiatif untuk membagikan secara rata hasil dari energi api yang mereka dapatkan. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi kehancuran dalam tim karena adanya ketidakadilan dan mereka pun setuju. Kemudian Xiaoyan mengajak untuk berburu energi api dari para senior mengingat tingkatan senior yang rata-rata setara dengan mereka. Xiaoyan berkata bahwa hal itu sama saja dengan ketika kita diburu dan berhasil mengalahkan mereka lalu mendapatkan energi api. Lagi pula, tak ada larangan bagi murid baru untuk merebut energi api dari para senior dan keuntungan yang didapat ialah dengan banyaknya energi api maka banyak pula waktu yang didapat untuk berlatih di menara pelatihan Ki Api Langit. Mendengar hal itu, mereka pun antusias dan setuju dengan semua saran Xiaoyan lalu mengikuti instruksinya. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan beberapa anggota senior dan mendapatkan banyak energi api. Selain itu, berita tentang murid baru kelompok Xiaoyan yang berhasil mengalahkan senior dan merebut energi api pun dengan cepat menyebar. Kelompok Xiaoyan pun beristri jahat sembari menyusun strategi setelah terakhir bertempur dengan kelompok yang memiliki kerjasama yang baik. Kemudian Xiaoyan memberikan pil pemulihan kepada mereka dari cincin penyimpanannya. Hal itu membuat Hujia dan Wu Hao mulai menyadari karakteristik asli dari Xiaoyan dan dengan malu menerima pil tersebut. Begitu pula dengan Baisan yang tak bisa berkata-kata sambil menerima pil tersebut namun masih tersisa dendam di hatinya. Hari demi hari berlalu dan banyak murid baru yang kehilangan energi api di dalam hutan. Mereka yang masih dapat bertahan memutuskan untuk mencari dan mengikuti pergerakan Xiaoyan setelah mendengar kabar yang beredar. Di sisi lain, Xiaoyan sampai di tempat di mana murid baru sedang dikelilingi senior akademi untuk diperas. Salah satu murid baru mengenali Xiaoyan dari pedang besar yang ia bawa dan berkaca-kaca memanggil nama Xiaoyan. Si senior pun kaget dan segera bersiap untuk menyerang Xiaoyan lalu pertempuran pun terjadi seperti biasa. 5 menit berlangsung, senior pun tumbang dan energi api direbut dari tangan mereka. Melihat rekan satu angkatannya, Xiaoyan pun terpikir untuk mengumpulkan mereka semua menjadi satu. Hal itu dikarenakan setelah banyaknya pertarungan, energi yang mereka miliki pun pasti melemah. Sementara Xiaoyan pun memperkirakan masih ada 5 kelompok senior termasuk Black White Evil Stopper yang dikatakan kuat. Kelompok Xiaoyan pun setuju dan Xiaoyan memberikan pil pemulihan kepada murid lainnya lalu meminta untuk menghubungi murid lain agar berkumpul di sana. Setelah itu Xiaoyan meminta pemuda yang lainnya untuk menyebarkan keberadaan Xiaoyan dan memancing senior untuk datang lalu mereka pun pergi. Kesempatan itu dimanfaatkan kelompok Xiaoyan untuk beristri jahat dan lagi-lagi Xiaoyan memberikan pil pemulihan kepada mereka. Sampai di titik ini, Hujia dan Wu Hao benar-benar merubah pandangannya terhadap Xiaoyan dan sangat menghormatinya. Udahlah, Baisan mah emang kapalan, hatinya tebel, masih dendam karena kalah dari Xiaoyan. Setelah lama akhirnya satu persatu kelompok pun mulai berdatangan mengelilingi kelompok Xiaoyan hingga akhirnya semua pun berkumpul.
Kemudian Xiaoyan berpidato untuk membakar semangat mereka demi mendapatkan kembali energi api yang telah direbut. Mereka pun antusias membara-bara. Lalu tak lama datang beberapa murid dan mengatakan bahwa ada 3 kelompok yang terpancing menuju ke sana. Melihat Xiaoyan yang begitu disegani oleh murid lain, Baisan semakin iri dan dendamnya semakin meledak-ledak, namun ia masih bisa menahannya. Xiaoyan pun memberitahu rencana kepada mereka lalu meminta mereka segera bersiap-siap. "Mereka datang," ucap Xiaoyan yang merasakan melalui tekanan spiritualnya sambil membuka mata. Tak lama, benar saja ketika anggota lain membuka mata, terlihat lebih dari 10 bayangan melintas dengan doki yang menyeramkan. Salah seorang yang merupakan ketua kelompok senior bernama Leng Bai meminta Xiaoyan untuk segera menyerahkan energi api. Salah seorang ketua kelompok senior lainnya bernama Xiuyan menambahkan bahwa mereka akan membereskan kekacauan yang dibuat oleh Xiaoyan. Salah seorang ketua lagi bernama Su Xiao berkata bahwa mereka akan bertanggung jawab atas nama senior dan akan memberikan Xiaoyan pelajaran. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian melambaikan tangannya dan lusinan sosok manusia keluar dari semak-semak dengan doki yang berwarna-warni. Melihat hal itu, Leng Bai pun terkesan dengan taktik yang dibuat Xiaoyan, namun masih dengan pedenya merasa akan menang. Mereka bertiga pun maju untuk menghadapi Xiaoyan, Baisan, dan Wu Hao, sementara sisanya menghadapi Sun Er, Hujia, dan murid lainnya. Terlihat dari doki ketiga orang tersebut, Xiaoyan memperkirakan bahwa mereka berada di tingkat 6 Dadoshi. Tak lama terjadi pertarungan antara Wu Hao melawan Xiuyan, Baisan melawan Leng Bai, dan Xiaoyan melawan Su Xiao. Pertempuran sengit pun terjadi selama 10 menit dan Su Xiao berhasil dikalahkan Xiaoyan. Su Xiao tak berdaya setelah di awal diserang dengan Lion Tiger Gold Shattering Roar yang baru dipelajari Xiaoyan dan membuat rohnya terguncang. Disusul dengan serangan Green Lotus Core Flame yang akhirnya membuat Su Xiao tak berdaya. Kekalahan Su Xiao yang merupakan orang terkuat di antara mereka secara otomatis meruntuhkan kepercayaan diri kelompok dan rekan-rekannya. Tak lama Xiuyan pun dapat dikalahkan oleh Wu Hao dan tersisa Baisan yang mengeluarkan amarah terhadap Xiaoyan kepada Leng Bai yang sudah menyerah. Dengan tombaknya ia menyerang dada Leng Bai hingga armor dokinya pecah dan terluka. Beruntung Xiaoyan segera memegang tombak hingga tidak terjadi hal yang fatal. Xiaoyan pun murka dan berkata apakah pantas menyerang orang yang sudah mengaku kalah. Baisan pun mundur dengan kesal yang belum reda, lalu Xiaoyan mengeluarkan botol obat dan menuangkannya ke luka Leng Bai. Leng Bai pun tak menyangka dengan kebaikan Xiaoyan yang langsung meminta maaf atas tindakan Baisan dan memberikan obat. Kemudian Leng Bai memberikan kartu energi api yang bertuliskan 86 dan Xiaoyan menerimanya. Setelah itu Xiaoyan menghampiri rekan-rekannya dan membagikan pil pemulihan. Kemudian ia berkata untuk saatnya mendistribusikan pembagian energi api dari 15 kartu yang mereka dapat dan selesai.